Selamat pagi semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dengan Miss Cindy dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Sekalipun tetap kita mengikuti pelajaran ini secara online. Nah, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Sebelum kita akan mengerjakan tugas-tugas yang akan Miss Cindy berikan melalui video ini, Miss Cindy akan memberikan penjelasan seperti yang Miss Cindy jelaskan di Google Meet minggu lalu. Jadi Miss Cindy mereview kembali ya lewat video ini supaya kalian bisa mengerjakan tugas yang akan Miss Cindy berikan hari ini. Sebelum kita memulai semuanya, kita akan bernyanyi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua tutup mata, semua lipat tangannya. Kita nyanyi sungguh-sungguh, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami semua anak-anak bisa dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Kami akan mengikuti pelajaran hari ini. Beri kami hikmat, kepintaran dari Tuhan, supaya anak-anak bisa mengerti pelajaran agama dan bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, kalian siapkan LKS-nya juga. Kalian siapkan juga buku PS-nya. Nah, setelah kalian melihat video ini sampai selesai, di akhir dari video ini Miss Cindy akan memberikan tugas. Oke? Tetap semangat. Miss Cindy percaya kalian pasti bisa karena kalian anak-anak yang luar biasa. Bab 11, Rukun dan Damai di Lingkungan. Kita nyanyi sama-sama, hari ini kurasa bahagia ya. Siapa di sini yang bahagia? Puji Tuhan. Yang gak bahagia? Harus bahagia ya. Karena Tuhan Yesus baik, masih memberi kita nafas kehidupan. Coba semua tarik nafas. Buang nafasnya. Ya, masih bisa ya? Karena teman-teman kita masih banyak di rumah sakit yang tidak bisa bernafas dengan baik. Kita harus mendoakan supaya mereka cepat sembuh dan kita berdoa semoga COVID ini cepat berlalu. Kita nyanyi sama-sama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sahabatku dan kau, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau, sahabatku dan kau, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
Sekarang kita masuki dalam uraian materi. Bagian A, rukun itu indah. Kemarin kita sudah belajar ya. Anak-anak ada yang ingat rukun itu apa, Nak? Rukun adalah atau berarti baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan sepakat. Miss akan cerita Alkitab. Pada suatu hari, gembala-gembala Abraham bertengkar dengan gembala-gembala Lot. Kalian tahu kenapa mereka bertengkar? Mereka berebut air untuk ternak. Abraham adalah pemimpin mereka. Tetapi Abraham mempunyai jalan keluar yang baik. Perhatikan bukunya halaman 89 ya, Nak ya. Ia tidak ingin mereka bertengkar, maka Abraham memutuskan untuk berpisah tetapi berdampingan. Kata Abraham kepada Lot, "Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Setelah berpisah tempat, Abraham tetap berbuat baik kepada Lot, bahkan menaikkan doa syafaat untuk keluarga Lot. Hidup rukun menjauhkan sikap egois, tetapi selalu berusaha melakukan kebaikan. Kita masuki bagian yang B. Rukun membawa damai. Kok bisa, Miss, rukun membawa damai? Kita lihat lagi, dengarkan baik-baik ya, Nak ya. Di dalam Alkitab ada seorang raja yang bijaksana. Rajanya namanya Raja Salomo. Siapa, Nak? Raja Salomo. Raja Salomo sangat termasyur. Ia tampan. Tahu tampan? Tampan itu seperti ganteng. Ayo anak-anak, siapa yang merasa dirinya ganteng? Ganteng itu bukan hanya di muka, tetapi kelakuannya juga harus ganteng ya, Nak ya. Maksudnya harus baik ya. Nah, Raja Salomo ini bukan hanya ganteng, tampan, tapi dia baik hati. Bukan hanya baik hati juga, tapi dia kaya raya, Nak. Bergelimang harta. Ia raja yang bijaksana. Raja Salomo bersahabat dengan raja-raja dari kerajaan lain. Ia tidak mengganggu bangsa lain. Kerajaan Israel hidup rukun dengan kerajaan lain. Itu sebabnya kerajaan Israel hidup damai mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Salomo. Kita buka halaman 92. Yang C, menjaga kerukunan. Kerukunan itu penting karena akan membuat anggota keluarga hidup nyaman. Keluarga yang tidak rukun akan membuat anggota keluarga merasa tidak nyaman. Anak-anak ada yang tahu lingkungan? Lingkungan itu apa, Nak? Lingkungan adalah tempat kita bertemu dengan orang yang tidak satu keluarga dengan kita. Di sana kita dapat bertemu dengan teman-teman yang berbeda dari kita, agar lingkungan kita tetap damai dan harmonis. Semua harus turut menjaga kerukunan. Anak-anak, ada yang tahu bagaimana cara kita turut menjaga kerukunan di lingkungan? Ada yang tahu caranya apa, anak-anak? Caranya adalah 1. Ikut bergotong royong membersihkan lingkungan sesuai kemampuan kita. 2. Menolong orang lain yang membutuhkan. Jadi anak-anak, jika ada yang membutuhkan bantuan kamu harus menolong ya. Banyak tokoh Alkitab yang pernah bertengkar
karena kita masih manusia ya nak ya. Tapi pada akhirnya mereka berdamai lalu hidup rukun. Contoh tokoh Alkitab yang mengajarkan kita hidup rukun dan mengampuni. Miss ambil satu saja contohnya, yaitu Yusuf. Anak-anak Yakub merancangkan kejahatan terhadap Yusuf, padahal Yusuf adalah adik mereka. Pada waktu mereka bertemu lagi, Yusuf sudah menjadi penguasa. Ini terjadi seperti dalam mimpinya dahulu. Dia tidak membalas kejahatan kakak-kakaknya. Yusuf mengampuni mereka, bahkan memberi makan dan tanah yang subur kepada mereka. Mereka hidup rukun dan damai di tanah Goshen di Mesir. Nah anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Jangan pernah malas, jangan pernah menunda-nunda tugas yang diberikan oleh semua miss-miss yang ada. Nah, kalau kalian kurang paham, kalian kurang mengerti, kalian bisa WA secara langsung ke Miss. Nanti Miss ini akan jelaskan lebih lanjut lagi.